Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'inat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya yang berdiri berbicara di depan dan yang mendengarkan, yang suara ini sampai kepadanya, mari kita semuanya bersama-sama berusaha untuk tetap mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah bagi yang sudah bertakwa, dan mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita, mendidik kita agar kita ini dengan Al-Quran berubah dari keadaan jahil atau bodoh menjadi orang yang berilmu, dari keadaan dalam kesyirikan kita diubah oleh Allah dengan mengikuti Al-Quran menjadi orang-orang yang bertauhid kepadanya, dari menjalankan perkara-perkara bid'ah dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengajari kita melalui Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Saudara sekalian, pernah terjadi pada suatu ketika di mana Rasulullah SAW pada suatu hari sedang berada bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Lalu datanglah sekumpulan orang-orang dari Mudhar yang terkenal dengan orang-orang Mudhar. Dulu mereka terkenal dengan orang-orang yang disebut sebagai orang kafir Mudhar. Kemudian mereka masuk Islam dan mereka tidak bisa mengaji setiap hari kepada Nabi karena pekerjaan mereka di padang pasir. Mereka jarang mengaji ke tempat Nabi. Mereka sibuk mencari nafkah. Lalu pada suatu ketika datanglah mereka ke tempat Nabi. Dalam keadaan mereka datang ke masjid Nabi tidak memakai alas kaki, hufatan, muratan. Mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Banyak di antara mereka yang tidak berbaju. Maksudnya bukan telanjang, tapi pakai baju cuma pakai kain, satu kain saja. Mereka adalah orang-orang miskin. Karena miskinnya, lalu mereka datang kepada Nabi. Barangkali Nabi bisa menolong mereka.
Begitu Nabi melihat orang-orang ini datang dalam keadaan yang demikian rupa, kelihatan tampak miskinnya, padahal Nabi kita juga miskin. Tidak sekaya orang-orang kaya zaman sekarang, tidak sekaya kiai-kiai, ulama-ulama zaman sekarang. Nabi kita miskin. Tapi begitu melihat orang-orang kafir mudhar, berubah wajah beliau menjadi seperti orang marah. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Yang kita semua tahu dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, dalam sirah nabawiyah, bahwa rumah Nabi itu berada di sebelah pengimaman. Jadi kalau Nabi masuk, artinya beliau masuk ke tempat pengimaman, masuk ke dalam rumahnya, kemudian setelah beberapa saat lalu beliau keluar, masuk waktu zuhur, lalu beliau menyuruh Bilal untuk azan. Kemudian Bilal pun azan. Setelah azan selesai, mereka sholat berjamaah. Nabi mengimami sholat itu. Selesai sholat, lalu Nabi berkhutbah. Padahal waktu itu bukan hari Jumat. Jadi ini adalah satu dalil juga bagi kita bahwa kita boleh memberi nasihat kepada manusia selesai sholat fardu, baik sholat fardu itu sholat duhur atau sholat isya atau sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya. Dari riwayat yang sahih ini kita dapatkan pelajaran seperti itu. Saudara sekalian, yang penting dari cerita tadi adalah setelah Nabi selesai sholat lalu beliau pidato, dan dalam pidatonya itu beliau membaca ayat Quran yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Beliau berpidato dengan memuji Allah dan menyanjung Allah terlebih dahulu, lalu beliau membacakan surat An-Nisa ayat 1 yang tadi sudah dibaca. Setelah beliau membaca surat An-Nisa ayat 1 yang berisi perintah untuk manusia, kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan menjaga hubungan silaturahmi, menjaga hubungan baik sesama orang beriman, sesama orang muslim. Karena Allah adalah maha mengawasi, maha mengetahui keadaan manusia ini. Setelah beliau membaca surat An-Nisa yang berisi pesan untuk bertakwa kepada semua manusia ini, untuk bertakwa kepada Allah, Allah berpesan kepada semua manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam satu ayat ini ada dua perintah bertakwa kepada Allah. Perintah bertakwa secara umum, yang kedua perintah bertakwa kepada Allah dengan menjaga hubungan baik sesama muslim. Jadi saudara, mestinya kita semua ini kalau mengaku orang muslim, kita harus mau bersahabat dengan sesama kita, walaupun berbeda madhab, berbeda guru kita, berbeda ustadz kita, berbeda pengajian kita, tapi kita tidak boleh bermusuhan dengan sesama muslim. Allah yang menyuruh kita orang muslim itu bersatu, bukan berpecah belah. Nah setelah itu Nabi mengatakan tasaddaq rajulun, ya, hendaknya seseorang bersedekah dengan apa yang dia punya. Ayo, sedekah, sedekah, sedekah. Nabi menyuruh bersedekah. Lalu ada orang yang datang dengan membawa satu genggam, dua genggam tangannya berisi makanan, diserahkan kepada Rasulullah, diletakkan di depan Rasulullah SAW. Ada yang datang bawa pakaian, ada yang pulang ke rumah ngambil pakaian atau ngambil apa yang mereka punya, ditaruh semuanya di masjid. Nabi menyuruh sedekah dengan dinar, dengan dirham, dengan makanan, dengan pakaian apa yang mereka punya, sedekahkan, bersedekah. Setelah terkumpul banyak sedekah di masjid, Nabi tersenyum. Artinya orang-orang ini mengerti. Setelah itu baru beliau membagikan sedekah tadi kepada orang-orang mudhar yang miskin itu tadi. Saudara, dari pelajaran yang ada di surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kalian, dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah tanpa kecuali, yang dengan itu kalian akan dihapuskan dari dosa syirik kepada tauhid. Saudara akan menjadi orang yang beriman dari yang sebelumnya tidak beriman. Dihapus semua dosa-dosa Anda di masa lalu, semua dosa-dosa kita di masa lalu dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian diiringi kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah dengan kalimat wal tanzur nafsun ma qaddamat lihad.
Wal tandur nafsun, dan hendaknya seseorang itu memperhatikan maqaddamat, apa yang telah dia dahulukan, apa yang telah dia kerjakan, dia amalkan berupa amal-amal soleh yang sudah dia kerjakan lebih dulu di dunia ini, ligodin, untuk besok di akhirat. Artinya saudara, ayat dalam surat Al-Hasyr ini, ayat 18 dari surat Al-Hasyr ini mengajari kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Wujud takwa kepada Allah tadi adalah dengan cara diantaranya kita masing-masing ini memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan untuk besok hari akhirat. Ayat itu perintah untuk memperhatikan hari esok, maksudnya hari akhirat, bukan masa depan. Karena ada sebagian muslimin yang salah paham, yang tidak mengerti maksud ayat ini. Mereka pidato di mana-mana tapi salah mengartikan ayat ini, menjelaskan ayat dengan pengertian yang salah, yang keliru. Ayat ini bukan perintah untuk memikirkan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bukan. Ayat ini perintah untuk memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita siapkan untuk masa, untuk besok, yakni lihodin di akhirat sana, untuk besok di hari akhirat sana. Oleh karena itu Umar bin Khattab dengan ayat ini pula, dengan mengambil pengertian dari ayat ini pula, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian semua dihisap oleh Allah. Perhitungkan amal-amal baik kalian yang sudah kalian kerjakan. Sibukkanlah diri kalian untuk beramal soleh, beramal baik sebelum nanti kalian dihisap oleh Allah. Dihitung berapa banyak sudah beramal soleh dan berapa banyak berbuat dosa. Kalau sudah dihisap oleh Allah dengan sebenar-benar hisap, maka celakalah manusia tadi. Nah, saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, untuk keperluan diri kita di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Lalu ayat ini diiringi lagi dengan kalimat wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, allazi, yang, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kata Allah di kalimat belakangnya, ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Jadi saudara, kalau orang-orang di luar sana sibuk mencari uang, kita boleh sibuk cari uang, boleh. Tapi bertakwa kepada Allah. Di dalam mencari uang bertakwa kepada Allah. Jangan ambil sana, ambil sini, serobot sana, serobot sini. Ada memagar laut segala, ya, ada merebut tanah orang dan sebagainya, merampas tanah orang. Jangan begitu. Karena itu akan menghasilkan kemurkaan Allah di hari akhirat nanti. Oleh karena itu saudara, mari masing-masing di antara kita memperhatikan, sudah baikkah salat kita? Sudahkah kita bisa mengaji, membaca Al-Quran dengan baik? Kalau sudah, bersyukurlah kepada Allah. Tinggal mengamalkannya. Apakah kita sudah hidup menjalani hidup ini dengan Al-Quran, atau Al-Quran masih hanya di bibir kita saja, hanya di mulut kita saja? Kita baca tapi kita tidak ngerti maknanya. Kita baca tapi amalan kita berkebalikan, bertentangan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keadaan yang seperti itu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, saya ulangi lagi, khatib mengulangi lagi, marilah kita sama-sama berusaha menjalani hidup ini dengan tatanan aturan Islam. Makan dengan cara Islam, minum dengan cara Islam, mencari nafkah dengan cara Islam, bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan, dibolehkan oleh ajaran Islam.
berbuat baik untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah. Isi hidup ini dengan beribadah kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang sudah sampai kepada kita, dan meninggalkan semua larangan Allah yang sudah kita ketahui. Kemudian berusaha menjalani ibadah dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Dengan harta kita, dengan apa yang kita punya, kita berikan kepada kerabat kita yang memerlukan. Dengan ilmu kita, kita berikan kepada orang yang memerlukan ilmu. Dengan harta, kita berikan kepada orang yang memerlukan harta. Kepada kerabat kita, kepada anak orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita dengan Islam ini, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Sibukkan diri kita dengan berbuat baik karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin mendapatkan tanda jasa, bukan karena pamer atau pencitraan, tapi semata-mata dilakukan semua itu untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari senangnya Allah, agar Allah ridho senang kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, Dia sendiri yang akan memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.